Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Halik, salah satu pengurus Al-Faizun. Kenapa? Langsung tadi sudah dijelaskan bahwa melafalkan laknat kepada pemimpin itu tidak boleh. Bagaimana kalau mengkritik kebijakan pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam? Mengkritik pemimpin, yang kedua penyebab kemunduran Islam dari perpecahan yang terjadi. Mohon pencerahan. Dalam hadis yang sahih, ad-dinun nasihah. Hafalkan hadisnya? Coba perhatiin dulu, jangan cuma langsung loncat. Nabi ditanya, liman ya Rasulullah? Faqal, Nabi ku ditanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, lillah, pertama kepada Allah. Maka nasihat itu enggak berarti kritik. An-nasihah berarti an-nus, khulusun niyyah ilallah tabaraka ta'ala, ketulusan niat kepada Allah. Jadi sebelum kita negur orang, kritik orang, tuluskan dulu niat, hancurkan dulu kesombongan di hati, ademkan dulu emosi, jangan mengkritik dalam emosi, nanti yang masuk syaitan. Ya, itu yang disebut lillah. Lalu apa? Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ini hadis Bukhari Muslim, ya. Lalu an-nasihah itu terhadap kitabullah. Orang tulus baca kitabullah, dia tidak akan politisasi ayat. Dia tidak akan giring ayat sesuai dengan kepentingan kelompok dan politiknya. Ini ayat Al-Quran sudah banyak diperkosa oleh semua kelompok, baik kelompok A, kelompok B, semuanya pakai ayat. Ayatnya tidak salah yang memperkosa ayat. Dan yang berikut, wali rasulihi, tulus kepada Rasul. Kita benar-benar gak sih mengikuti Rasul? Rasul itu memimpin umat marah-marah atau dengan tenang? Nabi itu memimpin umat bil bughdi, dengan kemarahan, kebencian, atau bil rahmah. Nabi itu mengajar atau mencaci? Nabi mengatakan, lastu bitta'an wala bil'an. Aku bukanlah orang yang mencaci maki, apalagi melaknat. Maka siapa yang di luar manhaj ini, fahuwa laisa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia bukan man ittaba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kemudian mencaci, memaki, itu enggak masuk berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Abu Hurairah dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, bukan di Bukhari, mengusir muridnya yang sedang bertengkar. Ditanya, siapa yang hari ini memutus silaturahmi? Maka mengangkat tanganlah beberapa orang. Apa kata beliau? Ukhruj, keluar. Kamu minta maaf dulu. Ini majelis saya sedang diangkat ke langit. Aku tidak mau majelisku tidak diangkat karena ada kalian yang memutus silaturahim. Sekarang tidak hanya silaturahim diputus lewat tetangga sama tetangga, sudah kelompok dengan kelompok, pesantren dengan pesantren. Ini sudah mulai gawat. Wajar doa kita nggak naik. Wajar kalau kita istighosah nggak makbul. Wajar yang kita coblos nggak menang. Karena isinya kebencian, memutus silaturahim, ngata-ngatain orang. Saya mikir-mikir panjang setelah baca hadis Abu Hurairah ini. Pantas iman kita mungkin kuat, tapi tidak diangkat oleh Allah SWT doa-doa kita. Lalu kemudian ulai aimmatil muslimin wa amatihim, baru Allah, kitab, Rasul tulus kepada imam-imam, tulus mengkritik. Kalau tulus mengkritik, tulus juga membantu, tulus juga kemudian membangun negeri bersama-sama. Mau nggak teman-teman yang hadir ini negeri kita seperti Suriah? Mau nggak?
Kayak Irak mau nggak? Itu mati tak hidup tak mau. Gimana kata orang? Hidup segan mati tak mau. Udah bingung tuh mereka mau hidup. Mau negeri ini dipura-poranda. Kita nggak mau, ya. Maka mengkritiklah dengan ketulusan. Sesuatu yang tulus tembus ke dalam kolbu. Tapi kalau pakai emosi, orang juga males dengerin. Males dia malah menghancurkan kita gitu, mencaci maki. Itu jadinya. Jadi kalau ingin mengkritisi, istighfar dulu, ta'awuz dulu. Jangan-jangan kita mengkritik dengan nafsu. Mengkritiklah dengan an-nasihah, bukan dengan intiqad wal bughd. Dengan mengkritik yang penuh dengan kebencian-kebencian. Ya. Jadi boleh nggak mengkritisi? Bukan boleh lagi, wajib kan, ad-dinun nasihah. Kan ini wajib, agama itu wajib isinya nasihah. Ketulusan dalam mengkritik untuk membangun. Ini nggak usah pemimpin lah. Ini antum, Ustadz, dikritik oleh orang dengan cara, Anda ini tidak benar, sampean ini bacaannya apa ini? Mau nggak digituin? Pasti nggak mau. Apalagi mereka punya kekuasaan, pasti mereka punya harga diri dong. Mereka punya tentara, punya polisi, kita nggak punya. Terus kita coba bentak-bentak, ya gengsi lah mereka dengerin kita. Maka saya mulai mencoba merubah cara mengingatkan pemimpin. Dengan cara an-nasihah, dengan cara ketulusan. Ya, mau nggak sama-sama? Ya, alhamdulillah ya. Terus apa lagi?